persamaan non-linear menggunakan metode tabulasi, biseksi, dan regulasi. Apa sih itu persamaan non-linear? Persamaan non-linear merupakan penentuan akar-akar persamaan non-linear di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Secara umum, metode untuk menyelesaikan persamaan non-linear terbagi menjadi dua macam, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian akar menggunakan metode tertutup. Metode tertutup atau bracketing method merupakan metode yang mencari akar di dalam rentang A sampai rentang B. Metode ini membutuhkan tebakan berupa batas bawah dan batas atas letak akar, X bawah dan X atas. Syarat agar di dalam rentang ada sebuah akar adalah fx bawah dikali fx atas itu kurang dari 0. Terdapat 3 cara penyelesaian dalam metode tertutup, yaitu metode tabulasi, biseksi, dan regulasi. Di sini saya akan menjelaskan metode tabulasi. Metode tabulasi sering juga disebut dengan metode tabel. Teorema suatu rank X sama dengan A, B mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi fungsi A, fungsi B kurang dari 0. Secara sederhana, untuk menyelesaikan persamaan non-linear dapat dilakukan dengan menggunakan metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X sama dengan A, B atau X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Langkah-langkah penyelesaian metode tabulasi. Langkah pertama, menentukan batas kiri dan batas kanan akar, X kiri dan X kanan. Langkah 2, membuat tabel fungsi X di antara fungsi X kiri dan fungsi X kanan yang dicatat cukup tandanya saja. Langkah ketiga, membuat tanda fungsi di sekitar 2 titik X yang menyebabkan terjadinya perubahan tanda pada fungsi X. Langkah keempat, seterusnya ulangi langkah 3 sampai ketelitian mencukupi. Contoh soal, cari satu nilai X pada fungsi X sama dengan X pangkat 3 kurang 7X tambah 1, sehingga fungsi X sama dengan 0, di mana X berada di antara 0,1 dan 0,9. Pertama, kita tulis kembali persamaan yang kita cari tadi. Kemudian, rentangnya yaitu 0,1 sampai 0,9. Langsung saja ke penyelesaiannya. X-nya yaitu 0,1 sampai 0,9. Secara berurut 0,1, 0,2. Untuk lebih cepat, kita blok keduanya lalu geser hingga mencapai 0,9. Selanjutnya, persamaan X-nya yaitu X yang diambil nilai X di sini, pangkat 3 dikurang 7 dikali X ditambah 1. Sama seperti tadi, namun dengan nilai X yang berbeda, yaitu 0,2. Pangkat 3 dikurang 7 dikali X ditambah 1. Nampaknya sudah terjadi perubahan tanda. Namun agar lebih pasti kita cari semua nilai dulu. Cara agar lebih cepat, tinggal blok kedua ini, kemudian geser hingga ke 0,9. Kita lihat tidak ada lagi perubahan tanda terjadi, sehingga dapat dipastikan bahwa akar berada di 0,1 dan 0,2. Kemudian bandingkan nilai kedua persamaan tersebut, yang mana yang lebih mendekati 0. Tentu saja yang 0,1 yaitu 0,301, artinya nilai akar berada di 0,1 dengan nilai 0,301. Metode biseksi. Metode biseksi atau yang sering disebut juga metode bagi dua hampir sama dengan metode tabulasi, yaitu area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja metode biseksi ini mengandung rank menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih di bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar yang akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah dan batas atas yaitu B. Kemudian dihitunglah nilai tengah yaitu X sama dengan A tambah B dibagi 2.
dari nilai X tersebut, perlu dilakukan pengecekan sekitar akar secara matematis. Di dalam suatu range terdapat akar persamaan bila persamaan A dan persamaan B berlawanan tanda, atau dituliskan F persamaan A dikali persamaan B itu kurang dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Langkah untuk menyelesaikan metode biseksi. Pertama, menentukan batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B. Dari nilai X dengan rumus X sama dengan A tambah B dibagi 2. Kemudian hitung atau cari nilai persamaan A dan persamaan B. Selanjutnya, jika persamaan A dikali persamaan B itu lebih dari 0, maka proses diberhentikan karena tidak ada akar di sana. Namun jika persamaan A dikali persamaan B kurang dari 0, maka lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu hitung atau cari nilai dari persamaan X. Jika persamaan X dikali persamaan A itu kurang dari 0, maka nilai B lah yang akan menjadi X. Nilai B, maksudnya nilai B pada langkah selanjutnya akan diambil dari nilai X sebelumnya. Dan apabila persamaan X dikali persamaan A itu lebih dari 0, maka nilai A selanjutnya itu akan diambil dari nilai X sebelumnya. Terus langkah terakhir, lanjutkan kembali ke langkah 2 sampai nilai error atau galet relatif lebih kecil daripada toleransi error, atau toleransi error mendekati nilai error atau galet relatif. Contoh soal, selesaikan persamaan X pangkat 2 dikurang 3 dengan batas bawah sama dengan 1 dan batas atas sama dengan 2, atau X nya 1 dan 2, dan error yang dicari atau error dari galet relatif yaitu sama dengan negatif 0,01. Oke, langsung saja kita menuju Excel. Pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan yang akan kita cari tadi, yaitu X pangkat 2 dikurang 3. Sementara itu untuk batas atas dan batas bawahnya, batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Tuliskan juga error yang akan kita cari, yaitu negatif 0,01. Dan rumus untuk mencari X nantinya, nilai X yaitu dalam kurung A tambah B dibagi 2. Komponen yang digunakan untuk mencari nilai error tadi adalah sebagai berikut: I sebagai jumlah langkah atau jumlah literasi, A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas, X sebagai nilai X, FA sebagai persamaan A, FB sebagai persamaan B, Fx sebagai persamaan X, dan FA kali Fx sebagai cara untuk mengetahui nilai A atau nilai B pada langkah selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dari 7 langkah-langkah yang sudah disebutkan, ambil 2, yaitu FA persamaan A dan persamaan B itu harus berlawanan tanda, maka kita baru boleh melanjutkan untuk mencari nilai persamaan dari X. Dan 2, apabila nanti perkalian antara FA dikali Fx menghasilkan bilangan positif, maka nilai X nya tadi nanti akan ditransfer pada nilai A pada langkah selanjutnya. Dan apabila hasilnya adalah negatif, maka nilai X akan ditransfer pada nilai B pada langkah selanjutnya. Oke, langsung saja kita terapkan ya. Oke, pada langkah pertama atau literasi pertama, nilai A nya yaitu batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 2, dan untuk mencari nilai X kita menggunakan rumus ini, itu sama dengan A ditambah B. Oke, saya lupa untuk menambahkan tanda kurungnya agar dikerjakan lebih dahulu oleh Excelnya, dibagi 2, yaitu 1, nilai X nya 1,5. Selanjutnya mencari persamaan A menggunakan persamaan ini, tetapi nilai X nya adalah nilai dari A, sehingga sama dengan
X nya diambil dari A, pangkat 2 dikurang 3, maka persamaan A adalah negatif 2. Selanjutnya adalah kita mencari persamaan B. Sama seperti tadi persamaannya, namun nilai X nya adalah nilai B ya, sama dengan B pangkat 2 dikurang 3, hasilkan 1. Seperti persyaratan untuk melangkah pada langkah selanjutnya, yaitu FA dan FB itu harus berlawanan tanda. Kita lihat sini FA dan FB nya berlawanan tanda, maka kita boleh untuk melanjutkan pada mencari nilai persamaan X. Persamaan X nya ya, X nya kita ambil dari sini, sehingga sama dengan X pangkat 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif 0,75. Terus kita lanjutkan pada langkah kedua. Dan untuk mengetahui apakah nilai A atau nilai B yang akan menggunakan nilai X, maka kita harus mengalihkan persamaan A dan persamaan X dahulu. Itu negatif dikali negatif, maka menghasilkan positif. Oke, artinya apabila positif, maka nilai X akan ditransfer pada nilai A, sehingga sama dengan nilai X. Nilai B itu tetap ya, nilai X ya menggunakan rumus tadi yang ini. Namun pada X kita sudah mengalami permudahan, itu tinggal tarik saja. Nah, X adalah 1,75. Sama dengan untuk mencari nilai X tadi, nilai untuk mencari persamaan A, B, dan persamaan X kita tinggal blok lalu tarik ke bawah, maka hasilnya akan terlihat. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, hasilnya masih menjauhi dari hal yang error yang kita inginkan, maka kita lanjut seperti langkah sebelumnya, yaitu kita harus menentukan nilai A atau B nya memakai nilai X tadi, maka kita kalikan FA kali Fx menghasilkan negatif dikali positif, maka negatif. Artinya nilai X akan ditransfer pada B. Oke, sama dengan nilai X. Untuk nilai A sama, yaitu 1,5. Oke, untuk mempercepat waktu, tinggal kita blok lalu tarik ke bawah, hasilnya sudah didapatkan. Lihat, masih jauh ya, negatif 0,01 sama negatif 0,3. Oke, lanjut pada langkah berikutnya. Nah, untuk menentukan nilainya tadi ya, oke, kita A dikali Fx, maka menghasilkan negatif kali negatif positif. Artinya kita akan X nya akan nilai X sini kan kita transfer ke nilai A sini. Nilai B nya tetap 1,75. Untuk percepat lagi, kita tarik saja. Oke, masih negatif 0,1 ya, bukan 0,01, berarti masih lanjut. Oke, 5. Angka kelima ya, kita kalikan lagi, FA kali A mendapatkan nilai positif. Oke, maka nilai A lagi, X nya ini tetap. Oh, langsung ya. Oke, kita supaya lebih jelas lagi, kita tarik lagi. Sama ya, sama. Masih negatif 0,04 ya. Oke, sudah semakin mendekati kita. Angka ke-6. Ini persamaan A dan persamaan E kita kalikan dulu, negatif kali negatif positif. Artinya nilai A yang akan memakai nilai X sebelumnya. Oke, ini masih sama 1,75. Kita enter lagi. Oh, otomatis lagi. Ini tinggal kita tarik. Oke, apakah 0,008, tapi positif ya, masih jauh. Oke, langkah ke-7. Untuk mengetahui nilai A pada nilai B, kita kalikan dulu, negatif kali positif negatif. Artinya nilai B lah yang kita ambil. Oke, kita enter.
Ini sama 1,71875. Kita enter. Oh, apakah tidak bisa? Tinggal kita tarik. Oh, nampaknya kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu tip 0,01 ya. Oke, maka dengan ini selesailah penyelesaian akar menggunakan metode biseksi. Metode regula falsi. Metode regula falsi atau false position, posisi palsu, atau yang sering disebut juga metode interpolasi. Metode regula falsi sebenarnya hampir sama dengan metode biseksi, hanya tingkat kebenarannya lebih besar daripada biseksi. Metode regula falsi dibuat untuk memperbaiki metode biseksi. Bagi dua yaitu untuk mempercepat kekonvergenan metode bagi dua. Prosedur metode regula falsi mulai dengan memilih dua tebakan awal dan nilai fungsi pada kedua tebakan awal ini berbeda tanda. Metode regula falsi merupakan salah satu metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range atau interval yang mengurung. Untuk menggunakan metode regula falsi, terlebih dahulu ditentukan nilai awal batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B. Kemudian, dihitung fungsi FA dan FB. Selanjutnya, dihitung nilai X dengan rumus A dikali FB dikurang B kali FA per FB dikurang FA. Untuk langkah-langkah penyelesaian metode regulasi atau regula falsi, berikut langkahnya. 1. Menentukan nilai awal batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B. Kedua, hitung atau cari nilai FA dan FB. Ketiga, jika tanda FA tidak sama dengan FB, maka nilai awal dapat dilanjutkan. Namun, jika FA sama dengan FB, maka tentukan nilai awal yang baru. Keempat, hitung atau cari nilai X hitung akar dengan rumus X sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Kelima, hitung atau cari nilai Fx. Keenam, jika Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Dan jika Fx dikali Fa lebih besar dari 0, maka A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. 7, yaitu terakhir, lanjutkan kembali ke langkah 2 sampai nilai error atau galat relatif lebih kecil daripada toleransi error atau toleransi error mendekati nilai error atau galat relatif sampai ketelitian mencukupi. Berikut contoh soal. Selesaikanlah persamaan X pangkat 2 dikurang 3 dengan batas bawah sama dengan 1 dan batas atas sama dengan 2 atau X sama dengan 1, 2 dan error atau galat relatif sama dengan minus 0,01. Langsung saja kita terapkan regulasi falsi pada Excel. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara menyelesaikan contoh soal yang kita bahas sebelumnya. Jadi, langkahnya yaitu pertama-tama kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu X pangkat 2 dikurang 3 sesuai yang diketahui di soal sebelumnya. Kemudian batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah yaitu A 1 dan batas atasnya B yaitu 2.
Lalu, tulis error yang akan kita cari, yaitu 0,08. Terakhir, tulis rumus untuk mencari nilai X. Ini adalah rumus untuk mencari nilai X. Untuk mencari error, kita perlukan komponen sebagai berikut. Nah, di sini ada I, yaitu sebagai jumlah literasi atau jumlah langkah. Di sini ada A sebagai batas bawah, dan di sini B sebagai batas atas. Fungsi A sebagai persamaan dari A. Fungsi B sebagai persamaan dari B. Kemudian di sini ada nilai X yang akan kita dapatkan dari rumus X di sini. Yang ini sebagai persamaan dari X. Ini adalah fungsi X sebagai persamaan dari X. Nah, yang ini fungsi A dikali fungsi X. Ini digunakan untuk menentukan apakah nilai A atau B pada langkah selanjutnya yang akan menggunakan nilai X. Langsung saja kita selesaikan soalnya. Jadi untuk literasi pertama, kita masukkan batas bawahnya dan batas atasnya. Untuk batas bawahnya yaitu 1, dan batas atasnya yaitu 2. Di sini kita masukkan rumus persamaannya. Karena di sini fungsi A yaitu persamaan dari A. Jadi X-nya ini diubah menjadi nilai A. Seperti ini. Angka 2 kurang 3. Dapatkan minus 2. Lalu fungsi B sama seperti fungsi A. X-nya kita rubah. Nah, ini yang kita dapat hasilnya. Lalu, karena sudah didapatkan nilai dari persamaan A dan B, maka X dapat kita hitung, yaitu menggunakan rumus yang ada di sini. Kita sesuaikan dengan rumusnya, yaitu A 1 dikali fungsi B dikurang B kali fungsi A per fungsi B dikurang fungsi A. Fungsi B dikurang fungsi A. Mendapatkan nilai sekian. Lalu kita lanjutkan ke persamaan X-nya. Kita gunakan lagi menggunakan rumus persamaan di sini. Kita mendapatkan nilai X. Jadi ini X angka 2 dengan 3. Nah, ini hasilnya. Untuk langkah kedua, kita tidak tahu apakah nilai A
atau B yang akan menggunakan nilai sebelumnya, maka kita gunakan rumus fungsi A dikali fungsi X. Fungsi A dikali fungsi X mendapatkan hasil yang positif. Apabila sudah dikalikan menghasilkan nilai positif, maka nilai X akan ditransfer pada nilai A selanjutnya. Namun, apabila hasilnya negatif, maka nilai X akan ditransfer pada nilai B selanjutnya. Jadi kita lanjutkan ke langkah kedua. Karena hasilnya positif, maka kita masukkan nilai X ini ke A, kita transfer. Untuk B, kita tetap menggunakan 2. Fungsi A kita masukkan lagi dengan rumus persamaan. Namun, X-nya ini kita ganti dengan yang ini, yaitu A pangkat 2 dikurang 3, mendapatkan nilai seperti berikut. Lalu fungsi B lagi, kita gunakan rumusnya lagi. Hasilnya tetap. Kita cari X-nya menggunakan rumus yang ini lagi. A dikali fungsi B dikurang B dikali fungsi A per fungsi B dikurang fungsi A. Kita lanjutkan ke fungsi X-nya. Ini kita gunakan lagi rumus persamaan X-nya yang di sini. Persamaan fungsi X di sini. Itu ini angka 2 berbicara. Fungsi X dikali ini fungsi A dikali fungsi X menghasilkan nilai yang positif. Nah, nampaknya kita menemukan error yang kita cari, yaitu X ini 1,7272 sekian dengan nilai persamaan error 0,08. Maka selesailah untuk mencari akar menggunakan regular Falsi.